Hai, selamat datang di Cerita Market. Di sini kita berusaha memahami apa yang terjadi, cerita apa yang ada di balik chart. Buat kamu yang penasaran, silakan subscribe dan mari kita bercerita. Kembali lagi di seri Project Rehaporto di minggu ketiga, di mana saya di sini bereksperimen untuk memulihkan portofolio yang kebakaran karena jumlahnya banyak banget sahamnya, ada 23 dulunya, sekarang tinggal 9 dan saya akan terus kurangi jumlah saham di dalam porto ini menjadi kurang lebih 3 saham aja. Saya menggunakan ChatGPT, kemudian Portfolio Tracker, dan juga Notion untuk melakukan project Rehaporto ini. Nah, di minggu ketiga ini saya memasuki fase yang lebih tenang dan cenderung wait and see. Karena cash yang ada itu tinggal kurang lebih 4 jutaan, dan saya lihat market lagi ada di fase euforia karena IHSG lagi berada di all time high ya. Dan di kondisi seperti sekarang itu biasanya rawan profit taking, dan saham-saham yang sedang saya rehab juga sekarang lagi berada di fase harga yang cukup tinggi. Jadi saya kebanyakan wait and see. Mari kita mulai dari sentimen makro minggu ini. Yang pertama dari Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga sebesar 25 BPS ke 4,75% dan juga The Fed yang juga menurunkan suku bunga. Ini adalah kabar atau sentimen positif buat market karena likuiditas bisa naik dan bertambah. Ini juga yang membuat IHSG sepertinya menjadi ATH kembali di minggu ini. Berikutnya ada sentimen dari IPO emas yang oversubscribe dan kabarnya banyak yang cuma dapat 2 lot aja, artinya sangat kering barangnya ini. Ini menjadi sentimen buat saham yang sedang saya pegang yaitu MDKA. Jadi yuk kita cek setiap saham yang sedang saya rehab satu persatu. Kita mulai dulu dari saham terbaik minggu ini yaitu INDI atau Indika Energy. Saya pernah cerita sebelumnya kalau INDI ini sempat minus 30%, lalu saya averaging down dan bahkan sudah saya TP parsial di harga 1.800-an kemarin. Saat ini sisa INDI saya tinggal 26 lot dengan average buy di 1.600-an yang artinya sudah profit 30% lagi. Nah, ini saya tinggal mikir apakah mau di TP semua atau nanti di TP parsial kembali ya, atau di hold. Karena saham ini termasuk saham yang menurut saya bagus banget pergerakannya sampai sekarang. Berikutnya ada saham BBRI yang merupakan saham dengan porsi terbanyak di dalam porto saya ya. Karena dulu nyangkutnya lumayan gede, lalu kemarin averaging down itu kebanyakan. Jadi sekarang lumayan besar porsinya. Yang syukurnya minggu ini BBRI sudah profit kurang lebih 2%. Karena ada sentimen dari suntik dana yang 200 triliun dan juga penurunan suku bunga. Hopefully sih BBRI akan tetap naik sampai beberapa waktu ke depan dan mungkin akan saya TP parsial untuk mengambil dananya dan saya putarkan kembali untuk averaging down di saham-saham yang lainnya yang masih nyangkut. Sektor berikutnya yang juga terkena dampak positif dari suntikan 200 triliun dan suku bunga adalah sektor properti. Jadi saya punya 2 saham di sini yaitu Pawon dan SMRA. Yang keduanya saat ini masih floating loss di sekitar 4%-an. Nah, saham properti ini mungkin agak panjang ya nunggunya karena saya baca-baca itu sepertinya efeknya itu agak jangka panjang. Artinya mungkin dia harganya akan turun lagi. Di sini kemungkinan saya akan ambil TP dari BBRI dan saya averaging down ke saham-saham properti ini ketika harganya koreksi atau berada di level support. Terakhir, kita akan bahas saham MDKA yang dapat sentimen besar banget dari IPO anak perusahaannya emas. Nah, MDKA ini saya sebenarnya udah pernah averaging down, kemarin sempat naik dan sekarang turun lagi. Nah, ketika saya cek minggu ini, walaupun ada sentimen IPO emas,
justru saham MDKA tetap turun dan terkoreksi. Dan sekarang berada di area oversold dan hampir GC ya. Jadi karena itu akhirnya saya lihat kesempatan untuk kembali averaging down dengan ekspektasi IPO emasnya akan berhasil sehingga MDKA ini akan overlock value dan kembali rally naik harganya, dan mungkin akan saya TP dan jadikan modal untuk averaging down yang lain. Jadi kayak gitu game plan-nya minggu ini untuk MDKA, dan semoga emas itu IPO-nya minggu depan sukses. Demikian proses perjalanan dari Reha Porto di minggu ketiga. Kesimpulannya minggu ini Indi masih menjadi bintang dengan 30% profit. BBRI sudah kembali hijau walaupun masih cuma 2%. Untuk Pawon dan SMRA masih floating minus ringan tapi masih lebih baik. MDKA ini akan menjadi exit liquidity saya besok, karena kalau berhasil rebound ini akan menjadi cash yang besar kalau saya TP nantinya. Nah, total cash saat ini masih minus ya, karena kemarin kelebihan ngambil MDKA-nya. Dan sekali lagi teman-teman, saya bukan penasihat keuangan, ini adalah jurnal pribadi saya, di mana saya belajar dari kesalahan, saya menganalisa strategi yang saya pakai, dan juga bereksperimen dengan AI sebagai konsultannya. Kalau kalian tertarik mengikuti progres mingguan saya, jangan lupa buat subscribe dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Bye-bye.